jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Matius 25 ayat 40b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Tidak banyak orang yang suka melayani orang-orang yang tersingkir dan hina. Tetapi firman Tuhan mengatakan keterbalikan dari kebiasaan. Justru kesukaan dan kesetiaan dalam melayani mereka yang hina merupakan tanda bahwa seseorang sudah menjadi anak Tuhan, karena Yesus sudah mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang miskin dan hina. Karena itu, siapakah kita yang merasa terlalu tinggi untuk melayani mereka? Kalau kita merasa seperti itu, jangan-jangan kita belum menjadi milik Kristus, sehingga kita tidak memiliki hati Kristus yang penuh kasih. Hal itulah yang dijelaskan oleh firman Tuhan hari ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk Yesus dan untuk orang-orang yang hina yang dikasihi Yesus. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa pada hari yang mulia nanti, pada hari penghakiman kelak, perbuatan-perbuatan baik orang kudus. Karena itu firman Tuhan hari ini berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maksudnya yang pertama, Tuhan akan mengingat seluruhnya, yang terkecil dan tak berarti, bahkan secangkir air putih sejuk pun tidak dilupakan. Yang kedua, semua akan diperhitungkan, dihargai setinggi-tingginya untuk keuntungan kita. Inilah pahala yang disediakan Tuhan bagi orang yang benar dalam perumpamaan ini, yang bersedia melakukan pelayanan yang tidak populer, yaitu memberikan makan orang lapar, memberikan minum orang haus, memberikan tumpangan bagi orang asing, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit, dan mengunjungi orang yang dipenjara. Pelayanan-pelayanan ini penting di mata Tuhan. Karena itulah Tuhan berkata, yang pertama, Tuhan akan mengakui mereka sebagai saudaranya. Bahkan yang paling hina sekalipun tidak akan merasa malu dan juga tidak menganggap bahwa dengan menyebut mereka saudara,
hal ini akan merusak nama baik Tuhan. Yang kedua, ia akan memperhitungkan kebaikan yang dilakukan bagi mereka itu sebagai kebaikan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Kamu telah melakukannya untuk aku. Ini menunjukkan rasa hormatnya kepada orang-orang miskin yang telah ditolong dan juga kepada orang-orang kaya yang telah membantu mereka. Perhatikanlah, Kristus mendukung masalah yang dihadapi umatnya dan menganggap dirinya sendiri berkepentingan dalam kepentingan mereka. Ia merasa dirinya sendirilah yang diterima, dikasihi, dan diakui di dalam mereka. Kepedulian kepada sesama, khususnya pada orang-orang yang dipinggirkan dan dipandang hina oleh orang lain, adalah cerminan dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan, orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi